Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang terkait langsung dengan puasa di bulan Ramadan dan sering kita dengar. Hanya saja kita perlu memahaminya lebih baik agar kita bisa menilai bahwa puasa yang Allah wajibkan bagi kita ini adalah bukti sayangnya Allah kepada kita. Dengan kata lain begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, begitu Allah masih kasih kita umur dan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, itu sudah jadi bukti pertama bahwa Allah sayang sama kita semua. Hadis ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi, Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Nabi, Allah berfirman, semua amal anak Adam itu, semua amal ibadah mereka itu untuk mereka. Illa shaum, kecuali puasa. Jadi ibadah yang lain ini, silahkan kita sebut apapun nama ibadahnya, kata Allah itu untuk anak Adam, itu untuk mereka. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu khusus untukku dan aku yang akan membalasnya. Aku yang akan mengganjar pahala kepada mereka yang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada redaksi Imam Muslim ada tambahan kalimat begini, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amal anak Adam itu bagi mereka dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu asyru amsalihah. Satu kebaikan itu Bapak-bapak, ini rumus pahala dalam Islam. Ini dalam hadis, dalam Al-Quran juga sama. Al-hasanatu asyru amsalihah. Satu kebaikan yang kita lakukan, itu Allah kasih nilai 10. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Allah berhak melipat gandakan pahala amal kita sampai 700 kali lipat. Ini hadis sahih. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah bilang kecuali puasa yang tidak masuk dalam rumus tadi. Jadi rumus pahala yang dilipat gandakan itu berlaku bagi semua amal. Satu kebaikan nilainya 10. Allah berhak menyayangi hambanya lalu melipat gandakan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa nggak masuk di rumus itu. Ini dalam hadis qudsi. Dalam Al-Quran kita ketemu rumusnya sama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah berikan lipat pahalanya sampai 10 kali lipat. Di ayat yang lain, ketika Allah bicara tentang pahala sedekah, Allah beri perumpamaan pahalanya, kata Allah, kamatsali habbatin. Pahala sedekah itu seperti benih. Ambatat sab'a sanabil. Benih yang menumbuhkan 7 tunas, 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap tunas atau cabang itu ada 100 bulir. Jadi kalau 7, setiap tunas ada 100 bulir, jadi 700. Itu rumus. Rumus pahala dalam Islam ini begini. Satu kebaikan kita lakukan, kita dapat 10, dan Allah berhak melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bukti sayang Allah terlihat dengan bagaimana Allah membalas kejahatan. Kalau kita bikin dosa, satu dosa kita bikin, Allah balas berapa? 1 saja. Ya, jadi kita bikin baik 1, Allah kasih 10 paling sedikit. Kita bikin dosa 1, Allah kasih 1 dosa saja. Allah tidak kasih banyak.
Ini bukti apa Bapak? Bukti Allah sayang ketong kesing. Allah sayang. Ya. Kira-kira perlakuan ini ketong bisa sebut Allah adil per ketong kesing. Sing, Allah sing adil. Kalau Allah adil, ketong bikin baik dapat satu, bikin dosa dapat sah. Allah lebih dari adil. Oke? Allah sayang. Sayang itu lebih dari adil, Bapak-bapak. Oke? Maka kalau ketong bikin dosa satu dapat satu, bikin baik satu dapat 10, bisa Allah lipat gandakan sampai 700. Illa shaum. Sudah begitu baik Allah per ketong, Allah masih kasih ketong peluang untuk dapat lebih lagi dengan ibadah puasa. Puasa yang masuk di rumus itu. Kata ulama, puasa itu rumusnya beda sendiri. Kalau ketong mau bikin dia perumus matematika, kira-kira begini Bapak-bapak. Semua kebaikan itu nilainya bisa dari 10 sampai 700. Kalau puasa yang masuk di situ berarti pahala puasa kira-kira berapa jumlahnya? Kira-kira di atas 700. Di atas 700. Pahala yang masuk di rumus itu. Pahala puasa lebih dari 700. Sampai jumlah yang tidak terhingga. Karena itu Allah sendiri yang akan balas. Coba ketemu perhatikan, ada beberapa penjelasan ulama tentang hadis ini Bapak-bapak. Saya ingin sampaikan ini supaya ketemu pengetahuan tambah, supaya ketemu lebih bersyukuri bulan puasa ini, mumpung di malam ke-6, lalu ketemu isi yang sisa puasa ini dengan penuh kesyukuran yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah ganjar pahala puasa berketemu dengan pahala juga yang luar biasa. Kata ulama, satu penjelasan nih. Ada 3 penjelasan. Saya lihat waktu, kalau cuma bisa satu, saya jelaskan satu saja. Jadi ulama bilang begini. Nanti di akhirat, ini terkait hadis ini. Di akhirat itu, kan ada saat di mana kita diserahkan oleh Allah kepada kita catatan amal kita. Saat diserahkan catatan amal kita atau ditimbang amal kita, yaumul mizan, kebaikan ditaruh di sebelah kanan, keburukan di sebelah kiri. Di saat itu semua manusia yang merasa punya hak sama kita akan datang menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi maksudkan saat Nabi bertanya suatu hari kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa al-muflis? Siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat dengan sederhana menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinar." Orang yang bangkrut di kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Rasulullah, bukan. Itu bukan orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang di akhirat datang membawa amalan banyak. Saat ditimbang oleh Allah, amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya. Waktu melihat itu dia sudah senang, dia pikir dia akan selamat. Ternyata belum. Datang tetangganya lapor kepada Allah, "Ya Allah, orang ini pernah utang sama saya." Ini contoh ya. Di situ Allah berikan semua hak manusia kepada mereka tanpa kecuali. Ada tetangga yang mungkin datang dan lapor kepada Allah, "Ya Allah, orang ini pernah utang tidak pernah ganti. Saya padahal butuh ya Allah. Saya tagih dia tidak pernah mau bayar. Saya tahan diri sampai hari ini, saya mohon keadilan-Mu ya Allah, tolong diberikan hak saya." Allah ambil dari kebaikan kita diberikan kepada orang itu. Masih ada yang datang lagi, "Ya Allah, orang ini di dunia sering cerita beta pung sembai. Beta dengar tiap hari dong tak kumpul di tetangga yang dong cerita beta pung sembai terus. Beta diam, beta seng balas ya Allah. Beta tahu Engkau Maha Adil. Hari ini tolong balas, beta punya hak." Allah ambil dari kebaikan kita diberikan kepada orang itu. Ini kebaikan yang banyak ini karena yang datang ambil banyak, lama-lama akan sama dengan ketemu punya pahala keburukan. Timbangan susah imbang. Sudah selesai belum? Masih ada yang datang lagi, "Ya Allah, orang ini bertetangga dengan saya di dunia. Kotong dua bangun rumah sama-sama, bali tanah sama-sama, ukur tanah sama-sama. Tapi besok waktu mau bangun ternyata beta lihat beta pun patok tanah sudah berubah 1 jingkal. Beta tahu, beta diam ya Allah. Hari ini beta minta keadilan-Mu." Dalam hadis Nabi bilang, "La'anallahu man ghayyara ma'alimal ard." Allah melaknat orang yang suka merubah patok-patok tanah. Allah laknat. Mungkin ada orang yang punya hak datang kepada Allah, Allah akan kasih juga kebaikan kita. Ternyata
setelah diberikan semuanya, kebaikan kita yang lebih banyak sekarang sudah habis. Tidak ada lagi, kosong. Tinggal keburukan yang sedikit. Karena kebaikan kosong, keburukan sedikit, walaupun sedikit keburukan itu jadi lebih berat. Sudah tidak ada yang datang, masih ada yang datang lagi. Ya Allah, saya dia pun saudara. Dulu waktu bagi warisan, karena beta kecil, dia besar, dia ambil semua, dia yang kasih beta pun bagian. Beta masih kecil, saya bisa baku melawang. Hari ini beta tahu engkau maha adil, tolong kasih beta pun bagian. Allah mau ambil dari kebaikan, susah yang ada leh. Sukosong. Dari mana Allah perlakukan orang itu secara adil? Allah ambil keburukan anak-anak kecil tadi yang merasa warisannya tidak diberikan. Allah ambil dari dia pun dosa. Allah taruh di ketong pun dosa. Jadi lebih berat. Baru Allah perintahkan malaikat untuk melempar orang itu ke dalam api neraka. Nah, kata ulama, di saat terjadi proses itu pahala kebaikan yang Allah bagi-bagi itu semua kebaikan. Semua kebaikan kecuali puasa. Karena Allah bilang begitu, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuk mereka. Boleh dibagi-bagi. Illa shaum, kecuali Maka kalau ketong jadi orang yang bangkrut tadi, di saat terjadi begitu pada ketong pun harapan ada juga kesing. Ada. Ketong juga takut masuk neraka. Ketong berharap, ya Allah, mudah-mudahan ada keajaiban. Kalau ketong pun puasa bagus, kata ulama, Allah bisa berikan rahmatnya pada ketong di situ. Lalu pahala puasa itu Allah lipat gandakan sesuai dengan kasih sayangnya pada ketong, sehingga pahala puasa itu lebih berat dari keburukan yang tadi sudah lebih berat. Begitu Bapak-Bapak ya. Jadi bayangkan bagaimana puasa itu dahsyat pada ketong. Yang terakhir, supaya jangan lama-lama, karena beta baru tahu di sini ketong salat 20 rakaat. Ini ketong bisa sampai larut. Beta tambah sedikit saja, maaf Bapak-Bapak. Jadi pertanyaan yang ketong mesti jawab, kenapa puasa dipisahkan dari amal yang lain? Kenapa amal yang lain ikut rumus 10 sampai 700, kenapa puasa seng? Karena puasa itu hakikatnya adalah orang bersabar. Puasa ini perbuatan yang kelihatan apa tidak Bapak-Bapak? Seng kelihatan. Orang sambayan dapat lihat, orang kas keluar zakat dapat lihat, orang pi umroh naik haji dapat lihat semua. Orang sedekah juga dapat lihat. Ya, tapi puasa orang dapat tahu ke seng? Seng tahu. Ada 2 orang datang pada beta lalu minta makanan. Atau saya yang tawar makan ke 2 orang. Dua-dua tolak di bulan Ramadan. Atau di satu waktu dua-dua tolak. 2 orang yang tolak makan dari beta seng tahu siapa yang puasa, siapa yang seng. Karena bisa jadi yang tolak satu karena puasa, yang tolak satu karena dia memang sukanya, dia seng mau makan. Beta seng tahu. Puasa seng dapat lihat. Ada yang puasa berjalan terus orang dapat lihat dia puasa, seng dapat lihat. Tapi kalau ketemu pisang bayang menyeberang dari Jalan Baru ke Masjid Jami dapat lihat. Menyeberang ke Masjid Al-Fatah orang tahu pisang bayang. Puasa seng ada yang tahu, seng ada yang dapat lihat. Ikhlas paling gampang kata ulama itu di ibadah puasa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain Bapak-Bapak. Lalu saya bilang puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri bahasa lainnya adalah sabar. Nah, perhatikan bagaimana Allah balas kesabaran di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar dan orang yang berpuasa termasuk orang yang bersabar, dia sedang mempraktekkan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, diberi ganjaran oleh Allah orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan sama sekali. Terserah Allah, Allah mau kasih ketong berapa banyak itu Allah pun suka. Tidak masuk dalam rumus pahala yang tadi saya jelaskan. Bapak-bapak, demikian kita jadi tambah tahu bahwa Allah sayang ketong betul dengan ibadah puasa. Mari ketong jaga ibadah puasa ini baik-baik. Kas tinggal yang penting-penting. Yang membatalkan puasa itu kan yang utama cuma 3. Makan, minum, berhubungan suami istri. Ada yang bikin dosa puasanya batal ke seng? Seng batal. Batal itu kalau makan, kalau minum, kalau berhubungan suami istri. Dia parlente batal ke seng? Seng, puasa seng batal. Ya, tapi bisa jadi dia puasa cuma tidak dapat pahala. Maksudnya apa? Kalau dia seng makan, seng minum, seng berhubungan suami istri, tapi dia parlente dalam puasa, dia seng perlu qadha puasanya. Puasanya sudah tunai.
tapi bisa jadi dia yang dapat pahala apa-apa sama sekali. Maka mari kita jaga puasa ini baik-baik Bapak-bapak. Dia akan tolong ketong banyak nanti di akhirat. Luar biasa ini ibadah. Dia akan jadi peluang untuk menyelamatkan ketong di saat yang ada lagi yang bisa tolong ketong. Ketong jaga sisa puasa ini baik-baik. Lalu kita praktekkan satu pesan Nabi yang terakhir, kata Nabi, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Maka Nabi pesan, kalau suseng mau lagi makan, minum dan berhubungan suami istri, jangan bikin perbuatan yang terbetul, jangan berkata dusta, jangan berbuat sia-sia, jangan bikin dosa. Karena kalau ketong lakukan itu, ketong sudah meninggalkan makan, minum dan berhubungan suami istri. Padahal ini perbuatan yang halal sebenarnya. Allah bilang jangan di bulan Ramadan, tapi ketong bikin perbuatan yang haram. Maka Nabi bilang, "Falaisa lillahi hajah." Allah tidak punya hajat. Allah tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh ketumpung usaha untuk meninggalkan makan dan minum. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan semua ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Sudah 6 hari mudah-mudahan, tinggal masih 20 sekian hari lagi. Ketong maksimalkan ibadah ini, mudah-mudahan dia akan bermanfaat bagi ketong nanti di akhirat, di saat tidak ada lagi yang mau bantu ketong di sana. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.